Di konten hari ini, gue akan ngebagiin beberapa buku yang sangat membantu gue dalam meng-approach pekerjaan gue. Buku-buku ini gue baca di masa-masa gue kuliah sampai awal-awal gue kerja, dan menurut gue ini buku yang betul-betul ngebantu untuk membentuk cara berpikir gue. Sebagai konteks, gue udah kerja kurang lebih 10 tahun saat ini. Gue bekerja di industri teknologi. Gue kuliah di jurusan marketing communication, dan pekerjaan gue juga selalu berada di industri ataupun role di sekitar marketing dan communication. Nah, jadi mungkin buku-buku yang gue saranin ini akan relevan kalau kalian juga ambil jurusan komunikasi, marketing, ataupun advertising dan teknologi gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian nggak kuliah atau belajar atau bekerja di industri ini, gue rasa buku-buku ini sebetulnya tetap akan relevan juga buat kalian. Jadi silakan kalian catat buku-buku ini. Oke, buku yang pertama ini buku yang gue baca ketika gue masih kuliah. Judulnya adalah The Seven Habits of Highly Effective Teens. Jadi, waktu kuliah, gue bacanya ini masih versi yang remajanya, bukan Highly Effective People ya. Tapi ini versi remajanya, ditulis sama Sean Covey, anaknya Stephen Covey. Tapi isinya tuh kurang lebih sama, cuma ilustrasinya tuh yang dibuat lebih relevan dengan remaja atau anak muda gitu. Buku ini jadi buku yang menurut gue membantu membentuk mindset gue dan cara berpikir gue tentang hubungan dengan diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Buku ini banyak ngasih insight gimana sih kita bisa lebih proaktif, gimana kita juga bisa meng-approach hubungan dengan orang lain, gimana kita juga tetap bisa fokus untuk menumbuhkan keahlian-keahlian baru gitu. Jadi nggak cuma ya udah ini yang gue bisa, gue akan kerjain ini aja. Tapi ini juga kasih gue insight gimana sih kita tetap bisa mempertajam gergaji kita gitu. Nah, ini salah satu buku favorit gue yang sampai saat ini gue masih suka baca dan revisit beberapa ide-idenya gitu ya. Karena ya walaupun lu udah baca sekali dan lu udah ngelakuin itu, kadang-kadang ya kita memang perlu diingetin lagi aja untuk tetap mempertajam insight-insightnya ini gitu. Nah, buku kedua ini mungkin akan sangat spesifik untuk teman-teman yang belajar marketing ataupun communication ataupun bergerak di bidang industri advertising. Karena buku ini ditulis sama sesepuh dari industri advertising. Bukunya ini adalah Ogilvy on Advertising. David Ogilvy adalah salah satu orang yang menurut gue betul-betul membantu membentuk industri advertising modern gitu ya. Di buku ini, Ogilvy on Advertising, ini ngebahas bagaimana Ogilvy itu meng-approach industri advertising. Gimana sih harusnya kita bekerja di sisi klien atau di sisi agency atau di sisi apapun kita di industri advertising itu gitu. Jadi buku ini sebetulnya ngasih framework, ngasih blueprint on how we should approach things gitu. Buku ini sebetulnya salah satu buku yang udah klasik karena ditulisnya udah lumayan lama, tapi seingat gue buku ini akhirnya ada versi updated-nya, yaitu Ogilvy on Advertising in Digital Age kalau nggak salah. Jadi mungkin kalian juga bisa baca versi itu yang lebih baru. Nah, buku yang ketiga ini masih dari industri advertising juga, tapi ini gue rasa bakal relevan ke semua orang yang bekerja. Nggak cuma yang kerja di dunia advertising ataupun marketing gitu. Bukunya itu It's Not How Good You Are, It's How Good You Want to Be dari Paul Arden. Nah, sama kayak David Ogilvy, Paul Arden ini juga practitioner di industri advertising. Kalau nggak salah dia creative director di Saatchi and Saatchi. Tapi buku ini nggak ngebahas advertising secara spesifik. Ini ngebahas tentang kreativitas dan cara kita untuk terus belajar gitu. Bukunya nih salah satu buku yang lumayan unik yang gue baca pertama kali ya. Bukunya tuh kayak lumayan kecil dan banyak banget gambarnya. Sangat-sangat tipikal orang advertising gitu kalau bikin buku gitu. Jadi ini yang bikin gue suka juga. Bukunya bener-bener ngasih pembelajaran lewat visual gitu. Jadi
Kalau kalian gak suka baca buku yang banyak banget tulisannya, kalian mungkin bisa baca buku ini juga deh. Karena menurut gue isinya sangat umum, siapapun tuh bisa ngambil pembelajarannya, dan siapapun juga bisa menerapkannya gitu. Nggak harus lu bekerja di industri advertising gitu. Kalau lu kerja sebagai software engineer, gua rasa lu tetap bisa dapet insight-nya. Lu kerja jadi dokter, lu kerja jadi pegawai negeri sipil, lu pasti bisa dapat pembelajaran dari buku ini, karena buku ini sebetulnya ngasih kita cara berpikir yang kreatif dan gimana kita bisa terus belajar di industri yang terus berkembang. Buku selanjutnya yang gue baca dan menurut gue membantu gue di cara gue meng-approach pekerjaan gue adalah The 4-Hour Workweek dari Tim Ferriss. Ketika gue pertama kali baca buku ini, gue kayak berpikir, aduh kayaknya ini gue nggak relate banget sih, karena buku ini tuh ngajarin cara kita bikin bisnis, cara kita hire virtual assistant untuk ngebantu bisnis kita. Pokoknya pertama kali gue baca buku ini, gue kayak pas udah beres, kayaknya ini nggak begitu masuk deh buat gue, karena waktu itu gue nggak berpikir untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Gue berpikir kayaknya gue beres kuliah, gue pengen kerja kantoran gitu, gue pengen mencoba menjadi profesional. Tapi ketika gue udah mulai kerja, gue inget gue akhirnya baca ulang buku itu. Dan kedua kalinya gue baca buku itu, sesuatu tuh mulai klik gitu di pikiran gue. Ketika gue baca buku itu untuk kedua kalinya, gue mulai memahami apa yang Tim Ferriss coba bagikan sebetulnya bukan hal yang praktikalnya doang gitu. Tapi dia ngajarin kita cara pandangnya, cara berpikirnya. Hal-hal yang gue dapat dari buku itu adalah gimana sih sebetulnya gue bisa segitu efektifnya meng-approach pekerjaan gue, terutama tentang mindset kita ngerjain hal yang penting gitu. Hal-hal yang nggak penting ya harusnya kita delegasikan. Harusnya kita bisa outsource ke orang lain gitu. Kita harusnya fokus ke hal-hal yang memang cuma kita yang bisa kerjain gitu. Dan itu yang bikin cara pandang gue berbeda di pekerjaan gue gitu. Gue inget banget awal-awal gue mulai kerja, mungkin ini sebagian kita ngerasain gitu ya, kalau kita pertama kali kerja, ada keinginan untuk kita perform sebaik mungkin, sehingga ujung-ujungnya kita tuh banyak ngerjain hal ini itu. Nah, ketika gue baca buku ini, itu bikin gue berpikir, apakah apa yang gue approach ini sesuatu yang sebetulnya hanya gue yang bisa kerjain, atau sebetulnya ini bisa dikerjain orang lain sih. Dan ketika gue mempertanyakan hal itu mulai membuka mata gue untuk berfokus sama hal-hal yang memang impactful buat gue di kerjaan gue. Jadi ini salah satu buku yang menurut gue juga mengubah cara pandang gue tentang bagaimana gue harusnya meng-approach karir gue waktu itu. Oke, buku kelima yang menurut gue membantu gue untuk meng-approach pekerjaan gue dengan lebih baik adalah The Personal MBA dari Josh Kaufman. Ini gue jujur ya, waktu itu gue bacanya sekitar 2015. Satu-satunya alasan gue baca buku ini adalah karena waktu itu gue diterima di pekerjaan pertama gue, yaitu di perusahaan Procter and Gamble. Dan penulis buku ini adalah salah satu orang yang bekerja di Procter and Gamble juga. Jadi dia kerja selama beberapa tahun, dia keluar dan dia nulis buku ini. Waktu itu gue baca buku ini karena gue berharap bisa dapat pembelajaran gimana sih nih harusnya kerja di perusahaan internasional seperti ini gitu ya. Tapi nggak cuma gue dapat pembelajaran gimana how to survive on that company, tapi ini juga memberikan gue insight bagaimana gue memahami bisnis secara keseluruhan gitu. Ini salah satu buku yang menurut gue semua orang perlu baca, karena ini ditulis oleh orang yang merupakan seorang praktisi dan ditulis dengan cara pemahaman yang mudah dipahami banget gitu buat kita orang awam. Terutama buat kalian yang background-nya bukan finance ya, ataupun bukan bisnis. Menurut gue ketika background kita bukan bisnis, ada hal-hal yang akan terlihat intimidatif ketika kita masuk ke dunia kerja gitu. Karena ya bagaimanapun perusahaan kan dibangun sebagai sebuah bisnis gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya menjadi salah satu kekhawatiran gue waktu itu ketika gue mulai kerja, karena background gue tuh
marketing communication. Gue belajar bisnis tapi tidak sebanyak orang-orang yang memang kuliahnya bisnis atau ambil MBA gitu ya. Jadi buku ini sangat membantu gue untuk memahami apa sih yang orang-orang ini obrolin gitu. Dan ini juga membantu gue untuk memahami bisnis secara keseluruhan, nggak cuma dari pekerjaan yang gue lakukan gitu. Jadi buat kalian yang kerja di perusahaan apapun, kalian tuh perlu baca buku ini. Ini akan ngubah cara pandang kalian terhadap pekerjaan yang kalian lakukan dan bikin kalian paham secara garis besar apa sih yang perusahaan ini kerjakan gitu, dan itu menurut gue akan membantu kita juga meng-approach pekerjaan kita dengan lebih baik gitu. Nah, 5 buku ini jadi buku yang mendefinisikan tahun-tahun awal gue kerja gitu. Jadi ketika kalian lihat list buku ini mungkin kalian akan mikir, ya ini bukannya basic ya untuk orang-orang pelajarin gitu. Kadang-kadang hal-hal yang basic kayak begini justru itu yang kita tuh sering lupa kalau kita nggak belajar ulang, kalau kita nggak visit ulang pembelajarannya. Jadi buat kalian yang mau masuk dunia kerja, sedang berada di dunia kerja, ataupun sudah cukup lama di dunia kerja, gue tetap akan rekomendasikan buku-buku ini untuk kalian karena kita tetap bisa dapat pembelajaran dari buku-buku ini. Sama kayak ketika gue baca 4 Hour Work Week ya. Pertama kali gue baca tuh gue kayak ngerasa, kayaknya ini gue nggak terlalu relevan deh buat gue saat ini gitu. Tapi ketika gue baca kedua kalinya, gue mulai memahami, oh ini tuh tentang cara berpikir ya, bukan tentang gimana caranya, tapi buku ini ngebantu gue untuk membentuk cara berpikirnya. Jadi harapan gue, kalian juga bisa dapat pembelajaran yang membentuk cara berpikir kalian lewat buku-buku ini, bukan cuma merasa harus dapat A, B, C, D-nya aja gitu, tapi bantu kalian untuk memahami harusnya gimana sih kita approach cara berpikirnya. Nah, semoga kalian suka sama reviewnya hari ini. Bye.